Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Saya percaya setiap kita hari ini sudah mempersiapkan diri kita masing-masing untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Amin. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia Allah yang baik, senantiasa memberkati Bapak Ibu, menyertai, melindungi setiap kita. Puji nama Tuhan saudara, saya percaya setiap kita hari ini dalam keadaan yang baik. Kemurahan, kebaikan dan setiap anugerah Tuhan berlimpah dalam setiap kita. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, minggu kedua di bulan Mei, kami kembali boleh beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur hari ini kami dan seisi rumah kami boleh duduk bersama untuk beribadah kepadamu. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan, dan hadirat-Mu ada di setiap rumah kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur buat sepanjang minggu, buat sepanjang hari yang sudah boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersama dengan saya siap untuk beribadah, mari katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dari tempat ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang pasti, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya boleh lambaikan tangan? Haleluya, boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Engkau Allah yang turut bekerja bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Engkau Allah yang baik bagi kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Saat lewati gunung dan lembah, dengan iman saudara kami percaya penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Angkat tangan saudara.
saudara katakan, ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Angkat tangan saudara, katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Angkat jempol saudara dua-dua, sebab Dia baik. Angkat jempolnya, ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang baik bagi setiap kita, amin. Sekalipun melewati gunung, melewati lembah, Dia Allah yang tetap setia bagi setiap kita, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan di dalam 2 Samuel 22 ayat 25 dan 26 berkata, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah. Saya percaya biarlah setiap kita hari ini di rumah kita menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup tidak bercelah, supaya Tuhan mendapati kita benar di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau penolong kami. Engkau Allah yang setia bagi kami. Tidak ada yang dapat memisahkan antara kami dengan Engkau. Biarlah Engkau tempat pertama bagi setiap kami. Di saat kami mengalami lembah kekelaman, di saat kami mengalami pergumulan, di saat kami sedang tidak mendapatkan pengharapan yang baru, biarlah hari ini kami boleh datang kepada Engkau Allah yang setia, dan Engkau yang memunculkan kebenaran kami seperti fajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang kurindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia,
penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jiwaku, kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu, jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya, menyenangkanmu. Itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Katakan, Kaulah Allahku, Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan, jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, oh, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jiwaku, kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu, selalu menyembahmu, jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Kami tahu Engkau selalu besertaku, sampai selamanya, menyenangkanmu. Itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu, selalu menyembahmu, menyembahmu, jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya, menyenangkanmu, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu, yang taat kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan selalu menyembahmu. Biarpun gelombang datang dalam hidupku, ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya, menyenangkanmu. Itulah rinduku, jadikanku
taat kepadamu. Angkat kedua tanganmu, katakan selalu menyembahmu. Selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Penyembahmu yang taat kepadamu. Sekali lagi dengan segenap hati saudara katakan, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Kau selalu besertaku, ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Angkat kedua tangan saudara, katakan, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikan kami Tuhan penyembah-Mu, Yesus. Kami mau menyembah-Mu segenap hati kami, segenap jiwa kami, akal budi kami menyembah-Mu. Tempat pertama kami dalam Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan, tak pernah kami sendiri. Kau ada, Kau menyertai kami lewati gunung yang tinggi, lewati lembah yang curam. Tangan-Mu Tuhan tersedia, Tangan-Mu Tuhan bersama kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab tangan-Nya menyertai kita, tangan-Nya memberikan kemenangan, tangan-Nya pegang tangan kita, berjalan bersama-Mu. Siang hari ini tangan-Mu ada bagi setiap kami, tangan-Mu ada atas rumah tangga kami, tangan-Mu ada atas pekerjaan kami, tangan-Mu ada untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau ada dalam setiap rumah-rumah kami. Hadirat-Mu nyata atas setiap kami. Engkau menguatkan kami yang sedang lemah hari ini. Engkau menyembuhkan kami yang sedang sakit hari ini. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Ada pengharapan yang baru di dalam Engkau. Sebab kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami milik kesayangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sebab itu kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bagi Engkau pujian kami, bagi Engkau penyembahan kami Tuhan. Engkau yang layak terima glory, Engkau yang layak terima semuanya Tuhan. Bapa, kami cinta Engkau selama-lamanya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love
your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Pada angkat kedua tangan mengatakan, Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Haleluya. Dengan tepuk tangan bagi Raja, sorak-sorai bagi Bapa, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami cinta selama-lamanya. Bagimu pujian kami Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada kelegaan. Dalam hadirat-Mu ada pengharapan yang baru. Bersama dengan Engkau, kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu bagi kami hari ini memberikan kekuatan bagi kami. Firman yang menyegarkan jiwa kami. Firman yang memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau atas kami. Kami siap menerimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. 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 Haleluya. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan
orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Saya sapa semua Bapak Ibu jemaat GBI Soekarno-Hatta di Jambi dan juga jemaat GBI PCC Palembang. Bagaimana kabar kita semua di hari ini? Saya percaya bahwa
semua kita, kalau kita bisa duduk bersama dengan keluarga-keluarga kita percaya bahwa itu semua hanya karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 berkata Bapak Ibu bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apapun keadaan dan kondisi kita hari-hari ini, saudara dan saya harus tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai langkah-langkah hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama di hari ini. Saya kasih tema khotbah kita di hari ini adalah menikmati kesendirian dengan Tuhan. Menikmati kesendirian dengan Raja di atas segala raja. Dia Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari buka bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya percaya Bapak Ibu bahwa ayat ini yang selalu diingatkan Bapak Gembala Pembina kita, bahkan Gembala kita di tempat ini, untuk setiap hari saudara dan saya mengucapkannya bersama dengan keluarga-keluarga kita. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya baca Mazmur 91 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16 ini Bapak Ibu. Kalau saudara lihat bahwa di ayat 2 sampai di ayat 16, saudara akan mendapati bahwa ada janji-janji Tuhan yang begitu ajaib, yang luar biasa saudara. Tapi semua itu dimulai dari ayatnya yang pertama Bapak Ibu. Ayat pertama dia bilang begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu. Saudara, saya ajak saudara dan saya lihat dalam Alkitab terjemahan yang literal translation Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris, saudara lihat ayat pertama ini bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Dia bilang begini, He who is dwelling in the secret place of the Most High, in the shade of the mighty lodgeth habitually. Bapak Ibu. Firman bilang begini, He who is dwelling in the secret place of the Most High. Dia yang tinggal di tempat rahasia. Dia yang tinggal di tempat tersembunyi dari Allah yang maha tinggi. In the shade of the mighty lodgeth habitually. Yang bermalam secara terus menerus sebagai habitatnya. Di dalam bayang-bayang naungan dari Allah yang maha kuasa. Jadi firman bilang begini Bapak Ibu. Menikmati kesendirian dengan Tuhan, menikmati kesendirian dengan Bapa di hari-hari ini bukan cuman sekali-kali saudara dan saya datang kepada Dia. Tapi dikatakan begini bahwa buatlah itu sebagai satu habit. Dikatakan sebagai habit. Saudara dan saya bermalam, tinggal di dalam Tuhan. Untuk apa saudara? Belajar menikmati kesendirian dengan Tuhan. Memiliki satu hubungan yang intim, pribadi dengan Tuhan hari-hari ini. Di mana saudara dan saya menikmati Tuhan dan Tuhan pun menikmati saudara dan saya. Nah, saudara, Roma 8 ayat 28 bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang bawa saudara dan saya dalam dimensi yang baru, saudara. Di mana saudara dan saya sedang dibawa di dalam masa-masa persiapan ini, saudara. Artinya bahwa masa-masa ini, masa-masa persiapan ini saudara, jangan sampai saudara dan saya kehilangan momen ini. Bapak. Lebih banyak di rumah bersama kumpul keluarga. Punya waktu lebih banyak dalam mesbah keluarga. Saudara punya waktu di rumah lebih banyak. Bisa belajar firman lebih banyak. Haus dan lapar akan firman. Gali kebenaran firman lebih banyak lagi Bapak. Dan yang paling penting hari-hari ini saudara. Mari belajar untuk menikmati kesendirian bersama dengan Tuhan. Sebagai satu habit. Sebagai satu kebiasaan. Terus menerus dalam keintiman bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah di hari-hari persiapan ini Bapak Ibu. Kenapa saudara dan saya harus belajar untuk menikmati kesendirian dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan dengan saudara dan saya. Mari belajar saudara. Dari kondisi yang saudara dan saya semua sedang hadapi. Dari badai COVID-19 ini Bapak Ibu.
Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak menggantung kehidupan kerohanian kita hanya pada persekutuan rohani di dalam tubuh Kristus. Sekalipun saya harus katakan bahwa itu penting, Bapak Ibu. Jadi di hari-hari ini saudara dan saya dibawa dalam dimensi yang baru untuk kita tidak menggantungkan kehidupan rohani kita pada kebaktian di gereja. Sekali lagi saya katakan, sekalipun itu penting. Tapi lebih daripada itu, setiap orang percaya, saudara dan saya harus belajar. Untuk apa? Untuk menikmati kesendirian bersama dengan Allah sebagai habit, sebagai pola hidup, sebagai gaya hidup yang terus menerus sebagai kebiasaan kita. Kenapa, saudara? Karena hanya mereka yang terus menerus mengerjakannya sebagai satu habit, sebagai satu gaya hidup yang tinggal dekat di dalam Tuhanlah. Maka semua janji-janji yang saudara dan saya baca di Mazmur 91 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-16 itu tadi tergenapi dalam kehidupan kita, Bapak. Dan waktu saudara dan saya mulai menikmati kesendirian kita dengan Tuhan, saudara, itu indah. Ayat 14 bilang begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, saudara. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Nah saudara, kata hatinya melekat kepadaku, ini merupakan ekspresi keintiman yang paling kuat, saudara. Tuhan bilang begini, Bapak Ibu, sungguh karena dia jatuh cinta dengan aku, sungguh karena dia jatuh cinta dengan aku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hanya orang-orang yang mengalami jatuh cinta dengan Allah, maka dia akan menikmati kesendiriannya bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, bayangkan kalau orang yang sedang mengalami jatuh cinta, saudara. Mereka sangat benar-benar butuh privacy. Nah, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan rindukan dari saudara dan saya. Di mana kita pun meresponi cinta Tuhan. Untuk belajar menikmati kesendirian dengan Dia sebagai kebiasaan dalam hidup kita yang kita kerjakan terus menerus, Bapak. Mari saudara, hari ini saya kita belajar dari Yesus yang punya kebiasaan menikmati kesendirian bersama dengan Bapa. Buka bersama saya dari Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-5, ayat 15 sampai ayat 16. Saya baca untuk Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Kita lihat di ayat yang ke-16 dia bilang begini. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara. Nah, saudara lihat kebiasaan Yesus menikmati kesendirian bersama dengan Bapa. Ayat 15 dia bilang begini, kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Yesus berada pada puncak pelayanannya, pada puncak ketenarannya, dicari oleh banyak orang, makin populer. Saudara.
Tapi saudara lihat di ayat yang ke-16. Lihat reaksi Yesus, saudara. Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa, saudara. Nah, merupakan kebiasaan buat dia mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa di tengah-tengah semua permintaan-permintaan yang begitu banyak, saudara, untuk bicara, untuk membuat mujizat, untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi Yesus tahu menikmati kesendirian bersama dengan Bapanya. Kenapa, saudara? Karena dia tahu satu hari kelak dia harus berdiri sendiri dan tidak ada orang lain yang akan berdiri dengan dia dan bisa berbuat apapun bagi dia, saudara. Sama, saudara, dengan kehidupan saudara dan saya. Kadang-kadang saudara dan saya akan dihadapkan kepada titik seperti ini, saudara, di mana saudara dan saya harus berdiri. Dan orang lain tidak bisa berbuat apapun untuk ada bersama-sama dengan kita maupun untuk menolong kita. Walaupun mungkin mereka ingin melakukan sesuatu, menolong kita, saudara. Tapi kadang-kadang saudara dan saya dihadapkan untuk harus berdiri sendiri. Saya ingat waktu saya terbaring di rumah sakit, Bapak Ibu, kena TBC. Ada teman-teman, keluarga, tapi saya harus melewatinya sendiri. Infus, darah, sendiri, terbaring, lalu di situ merenungkan bahwa Dia selalu ada, Bapa selalu dekat, Dia yang namanya Immanuel itu selalu menyertai. Nah, Bapak Ibu, mari belajar di hari ini, Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya yang tidak punya hobi dan kebiasaan bergaul dan tinggal dengan Tuhan dan menikmati kesendirian dengan Tuhan, saudara akan merasa begini, saudara akan terus merasa sendiri, sepi sendiri, bosan sendiri, takut sendiri, khawatir sendiri, cemas yang berlebihan sendiri, saudara. Tapi kalau saudara dan saya bisa menikmati kesendirianmu dengan Tuhan dalam hidupmu, saudara dan saya akan tahu bahwa dalam musim apapun, dalam kondisi apapun, saudara dan saya tahu bahwa kita tidak pernah sendiri dalam menjalani hari-hari hidup kita. Sebab Dia ada dengan kita, Dia dekat dengan kita, Dia menyertai langkah-langkah hidup kita. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 15. Saudara lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Firman bilang begini, Bapak Ibu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Saudara lihat kebiasaan Yesus lagi. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dengan siapa, saudara? Seorang diri. Di tengah apapun yang Yesus sedang hadapi, kebiasaannya Yesus muncul, Bapak. Apa itu? Mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa, Bapak. Saudara lihat, ini kebiasaan Tuhan. Ini kebiasaan Yesus. Matius pasal yang keempat ayat 13. Mari belajar sama-sama, Bapak Ibu. Matius yang ke-14 ayat yang ke-13. Firman Tuhan bilang begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka, Bapak Ibu. Nah, ini kebiasaan Yesus, saudara. Apapun yang berat, apapun yang besar dalam hidupnya, dia menghadapinya dalam kesendirian bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara lihat lanjut di Matius 14 ayat yang ke-22. Firman bilang begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Lalu ayat yang ke-23 bilang begini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara lihat, kenapa ini jadi habit? Kenapa, saudara? Kenapa jadi kesukaan dan kegemaran untuk menyendiri dan menikmati kesendirian dengan Bapaknya? Sekali lagi, sebab dia tahu satu kali kelak dalam masa yang paling krusial dalam hidupnya, dia harus menghadapinya sendiri, Bapak. Saudara pelajari Alkitab, firman membuktikan bahwa ketika Yesus di Getsemani, waktu dia dalam pergumulan kehidupannya, lewat mati dan hidup, Bapak Ibu, antara berkata iya dan tidak untuk kehendak Allah. Lalu dia bawa murid yang dekat dengan dia, Petrus, Yakobus, Yohanes. Apa yang dibuat oleh ketiga muridnya? Dia berkata begini, tinggallah di sini, berdoalah bersama-sama dengan aku. 1 jam saja berdoa bersama dengan aku. Tapi Alkitab bilang begini, mereka terlalu lelah, Bapak Ibu, sehingga mereka tertidur. Firman bilang begini, Yesus menghadapinya. Peluhnya menetes seperti darah. Dan waktu dia menghadapi kematiannya, dosa kita semua ditanggungkan di atasnya. Dan dia harus berkata, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dalam kemanusiaan Yesus dia berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus mengerti. Dalam kesendiriannya, Bapak Ibu, dalam hal terberat sekalipun, dia tidak pernah sendiri. Bapa selalu ada bersama dengan dia. Karena dalam hidupnya, Yesus telah belajar untuk menikmati kesendirian dengan Tuhan. Dan selalu memiliki waktu-waktu pribadi dengan Bapa. Saudara, apabila kesendirian bersama Tuhan jadi habit, akan membuat kita keluar sebagai pemenang, dan yang pastinya kita tidak pernah sendiri lewati hidup ini. Mari saudara, hari-hari ini saudara, miliki waktu dalam kesendirian bersama dengan Tuhan sebagai kekayaan batiniahmu. Kalau saudara dan saya bisa menikmati kesendirianmu dengan Tuhan, maka kekuatannya akan dilimpahkannya bagimu. Sebab apa? Bapa tidak mau saudara dan saya berjuang sendiri. Kesendirianmu dengan Bapa akan menentukan kemenangan-kemenangan dalam pergumulan hidup saudara dan saya. Jadi mari saudara, hari ini
Jangan sampai saudara dan saya lewati hanya dengan duniamu sendiri. Hari-hari ini saudara, dalam masa-masa persiapan ini, jangan sampai saudara dan saya lewati mungkin hanya dengan gadgetmu setiap hari. Miliki waktu dengan keluarga, bangun mesbah bersama dengan keluarga, belajar firman lebih banyak, dalami firman lebih banyak. Dan yang paling penting, mari hari-hari ini saudara, miliki waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Sebab waktu itu menjadi habit, menjadi kebiasaanmu, menjadi gaya hidupmu saudara. Maka dalam kesendirianmu bersama Tuhan akan melahirkan inspirasi-inspirasi baru. Pewahyuan-pewahyuan yang baru. Akan ada ide-ide yang baru. Akan ada kreativitas-kreativitas yang baru. Akan ada hikmat-hikmat yang baru saudara. Bahkan ada hal yang paling terindah dalam kesendirian kita dengan Tuhan. Di hadiratnya hidup saudara dan saya diubahkan. Hati saudara dan saya diubahkan. Semakin serupa bersama dengan Kristus. Saya tutup dengan Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ketiga, 33 ayat yang ketiga. Mari renungkan firman ini Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-3. Firman bilang begini. Sungguh Ia mengasihi umatnya Bapak Ibu. Semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu-lah mereka. Pada kakimulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Saudara, Tuhan sayang setiap kita. Tuhan cinta saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita. Firman bilang begini, sungguh Ia mengasihi umatnya. Siapapun engkau yang menyaksikan tayangan ini, dengar baik, Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintai saudara dan saya. Firman bilang begini, di dalam tanganmu-lah mereka. Apa yang kita takut hari-hari ini? Apa yang kita sedang khawatir hari-hari ini? Tuhan bilang saudara dan saya ada di tangannya. Bapak. Saudara dan saya ada di hatinya. Saudara dan saya ada di pikirannya. Saudara dan saya ada dalam rencananya. Lalu firman bilang begini, pada kakimulah mereka duduk. Menangkap sesuatu dari firman. Renungkan hari-hari ini Bapak Ibu. Mari nikmati kesendirianmu dengan Tuhan. Buat itu menjadi habit. Buat itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Sebab waktu itu jadi kebiasaan dalam hidup kita. Terus menerus menikmati kesendirian dengan Tuhan. Firman bilang ini hidup kita diubahkan. Semakin serupa dengan Kristus. Akan ada ide-ide yang baru, kreativitas baru, hikmat yang baru saudara. Melahirkan pewahyuan-pewahyuan yang baru, inspirasi-inspirasi yang baru. Waktu engkau menikmati kesendirianmu dengan Tuhan. Dan yang paling penting dalam menjalani hidup ini. Saudara dan saya tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Bapa yang menyertai langkah-langkah hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu lagu yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu.
Lagu ini judulnya adalah One Night with the King. Change everything, saudara. Satu malam bersama dengan Raja mengubahkan segalanya. Satu malam bersama dengan Tuhan mengubahkan semuanya dalam hidupnya, Bapak Ibu. Biarlah lagu ini jadi berkat buat saya pribadi dan keluarga, dan juga bagi kita semua yang menyaksikan tayangan ini, Bapak Ibu. Waktu kesendirianmu bersama dengan Bapa, dengan Raja, engkau buat itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidupmu, saudara. Hadiratnya mengubahkan segalanya dalam hidup saudara dan saya. One night with the King, changes everything. One day in his courts did forever change my course. One moment in his presence, and I've never been the same. One night with the King changes everything. One night with the King changes everything. One day in his courts could forever change your course. One moment in his presence, and you'll never be the same. One night with the King changes everything. From the desert to the King, it had been my destiny to be chosen for such a time as this. I didn't know that all my dreams could become realities. Then I saw his face, his love captured me. Yeah. One night with the King changes everything. One day in his course, it will forever change your course. One moment in his presence, and you'll never be the same. One night with the King changes everything.
Mari tundukkan kepala saudara, kita renungkan firman-Nya. Bapa, mampukan setiap kami untuk hari-hari ini, di tengah-tengah apapun kondisi yang kami sedang hadapi. Biarlah kami memutuskan untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Memiliki waktu dalam kesendirian bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami belajar daripadamu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari lepas hari, terus menerus kami membangun kehidupan intim dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesendirian bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur kami tidak pernah sendiri lewati apapun musim dalam hidup ini. Sebab kami tahu Bapa bersama dengan kami. Kekuatan Allah turun atas semua umat Tuhan, keluarga demi keluarga yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu untuk kami memiliki waktu dalam kesendirian bersama dengan Bapa. Bagi Engkau semua hormat, bagi Engkau semua pujian, bagi Engkau semua kemuliaan, bagi Engkau syukur dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan jadilah sesuai dengan apa yang kami katakan, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terjadilah seperti yang kami nyanyikan hari ini bagi setiap kami. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa damailah Indonesia. Sembuhlah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Dipulihkanlah Indonesia. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu ada bagi bangsa kami, hati-Mu ada di bangsa kami. Engkau memberkati bangsa ini, Engkau memulihkan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari setiap kota sampai ke setiap desa, sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Engkau memberkati tanah bangsa kami. Terima kasih. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Berkati Bapak Wakil Presiden. Tuhan berkati setiap menteri, jajaran kabinet yang ada. Biarlah tangan Tuhan ada di atas pemerintahan bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih, beri kekuatan, beri hikmat untuk mengatasi Tuhan virus ini yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah berdaulat atas bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa juga bagi gembala kami Tuhan. Kami berdoa bagi gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya. Kami berdoa bagi gembala rayon kami Pak Samuel Gunawan. Kami berdoa bagi gembala kami di tempat ini Pak Aning. Kami berdoa bagi wakil gembala kami Pak Abe Tuhan. Kami berdoa bagi istri, anak-anak mereka, cucu menantu mereka. Tuhan kami berdoa Engkau menyertai langkah mereka. Kami berdoa pengurapan yang lebih lagi Tuhan sediakan bagi mereka. Kami berdoa hikmat yang daripada Tuhan ada menyertai setiap pelayanan mereka. Kami bersyukur buat pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Kau pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di setiap rumah-rumah yang ada. Kami berdoa Tuhan, di dalam setiap hari demi hari yang harus kami lalui. Kami percaya Engkau Allah menyertai kami. Immanuel Engkau Tuhan atas kami. Berkati setiap jemaat-Mu,
pulihkan Tuhan. Biar dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa yang kami adakan di rumah, jemaat adakan di rumah, biar Engkau Allah hadir di setiap rumah yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau menguatkan yang lemah, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memberikan Tuhan berkat-Mu atas yang berkekurangan. Kami percaya bahwa tangan-Mu, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat bagi kami. Kami percaya sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap persembahan perpuluhan yang sudah kami transfer Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap kami. Apa saja yang kami perbuat oleh tangan kami, biar Engkau yang menjadikan itu berhasil dan beruntung dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu. Anak-anak, suami, istri, menantu, mertua ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami menerima berkat daripada Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, mari jemaat Tuhan, saudara yang ada di GBI Soekarno-Hatta Jambi dan di PCC Palembang, mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan pemeteraian yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengurapi setiap pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau sentuh dan kerjakan dengan tanganmu dalam terang Tuhan, dalam kebenaran firman-Nya, maka Tuhan berjanji, Tuhan buat engkau berhasil, Tuhan buat engkau beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang dan jemput kita semua di awan-awan yang permai. Sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.